Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita berada di kota sejuk, yaitu di kota Brastagi. Ini pukul jam 6.30, sudah mulai terang. Ya, pagi ini kita berada di Bukit Kubu Brastagi. Nah, untuk pagi ini kita sepil pemandangan yang ada di Bukit Kubu Brastagi. Ya, kita pagi ini nginep di sini di malam. Lumayan dingin. Kita bisa dengar kicauan burung. Kucing berlari. Baik teman-teman, pagi ini kita turun ke bawah untuk menelusuri Bukit Kubu Brastagi. Ya, tempat ini sudah lama berdiri ya. Sampai sekarang masih terawat dengan rapi. Tempat ini salah satu tempat yang bermanfaat untuk penyerapan air supaya tidak banjir. Ya, dengan adanya padang rumput seperti ini, apabila hujan ini akan meresap air. Bayangkan seandainya ini dibikin bangunan, hujan deras pasti turun ke Brastagi airnya. Tapi karena ini dibuat tempat wisata, ini salah satu tempat yang bisa menyerap air. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Ini tarif masuk ke Bukit Kubu. Ya. Bus tipe A, tipe B, tipe C, minibus, sedan, sepeda motor, sampai pejalan kaki ya. Inilah tarif masuk ke Bukit Kubu Hotel. Nah, depan sana sudah jalan raya guys. Ini ya, jalan Jamin Ginting, ke kiri Medan, kanan Brastagi. Ya, kita ke kiri melihat kota Brastagi. Ini guys, kita sebentar lagi akan memasuki selamat datang di kota Brastagi. Ya, berkabut ya guys di Brastagi. Nah, ini kita melihat ke bawah, masih banyak persawahan di sana guys.
Di sana Kota Brastagi. Kita lanjut. Di sudut Kota Brastagi guys, tumbuh yang namanya paku-pakuan yang bisa digunakan untuk sayur. Ini ya, pokoknya di sini masih banyak tumbuh paku-pakuan guys. Tadi kita jalan dari sana, sekarang inilah nampakannya saat mau tiba di Kota Brastagi. Di sini ada namanya lingkungan kelurahan Tambak Lau Mulgap 1, Kecamatan Brastagi. Ya, kita sepil guys kampungnya. Masih tangga-tangga guys. Sana ada masjid atau musola. Nah, ini kita spill ya dari sini ya. Ini kalau yang sudah pernah ke Brastagi sudah tahu tempat ini. Tapi kita spill dari sisi lain. Ya. Inilah perumahannya guys. Ini namanya listrik bawah karena rumahnya ada di bawah. Tapi udah sekian tahun ya guys, nggak pernah banjir. Walaupun dia di bawah aman-aman aja, nggak pernah banjir. Oke guys, kita menelusuri jalan dari bawah ini. Ya, inilah situasinya. Jadi nanti tembus sana tuh. Kita jalan kaki. Jalannya lumayan nanjak nih. Ini kalau gunakan sepeda motor juga harus pelan-pelan nih. Bisa licin. Ya, ini jalan setapak. Kita dengar suara air. Ini pakai sepeda motor ini lumayan ngeri nih guys. Iya. Ya, beginilah situasi di bawah kampung listrik bawah. Dulu di sini ada tempat air, sekarang sudah nggak ada lagi.
Ya, lumayan. Mendaki lagi. Beginilah situasi kampung listrik bawah, guys. Ini kos-kosannya, guys. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada banjir atau longsor. Ya, bisa keluar jalan sini, guys. Bisa sana, itulah tadi kita dari sana ya. Ini dia. Lumayan capek, guys. Ini ya, orang berstagi pun belum tentu pernah ke bawah sana, karena memang jarang dilalui. Ini, guys, berstagi ke bawah sana ke Medan. Ini kita balik ke arah Brastagi. Sana nanti kita jumpa Tugu Pahlawan. Selamat datang. Jua Brastagi. Demikian video kali ini, guys. Capek. Ya, kembali dari mana? Itu sawahnya, bawahnya. Itu tadi masjid. Selamat datang kota Brastagi, di jalan kaki. Oke, hup. Kota Brastagi di pagi hari. Nah, kita jalan kaki. Ini kota Brastagi. Sekarang sudah jam 7.00. Ya, kota Brastagi, cuaca mendung. Beginilah kesibukan pagi hari di kota Brastagi. Yuk. Yes, suasana di pagi hari di kota Brastagi. Ya, di sini tiap pagi sudah disiapkan sarapan seperti ini, guys. Jadi sudah ada jual-jual makanan seperti ini tiap pagi di kota Brastagi. Inilah kondisi kota tua di kota Brastagi.
Nah, nanti kita ambil lagi dari bawah, guys. Ya, beginilah situasi jalan kaki lima atau trotoar di Brastagi, guys. Ini sengaja dibuat pelang supaya nggak bisa masuk kendaraan berempat, khusus sepeda motor dan jalan kaki. Ya, bagi yang ada di negeri rantau, anak Tanah Karo, anak Brastagi, semoga video ini bisa untuk mengawat rindu kampung halaman, ya, kampung halaman di Tanah Karo, khususnya di kota Brastagi. Nah, dengan video ini tahu keadaan situasi kondisi di kota Brastagi saat ini, ya. Kalau ada lagi permintaan, ketik di kolom komentar kira-kira kita sepil daerah mana lagi. Sementara saat ini pagi ini kita sepil kota Brastagi, ya. Kondisinya nggak berkembang pesat, tapi ada perubahan, ya. Sekali lagi, perkembangan kota Brastagi tidak pesat, tetapi ada perubahan sedikit demi sedikit. Contoh kayak Pohon Cemara ini kan tinggi, makin tinggi, ya. Dulu pendek, ini udah tinggi nih Pohon Cemaranya ini. Nah, dulu nggak ada bola, sekarang ada bola, ya gitulah. Nah, dulu tidak ada pelang, ya, sekarang ada pelang. Dulu nggak ada banner, sekarang ada banner, ya itu. Nah, itu Ria Food Court, ya. Ini isinya malam-malam jadikan apa, guys? Pasar malam, jadi orang jual makanan. Nah, dulu tidak ada tempat duduk, sekarang ada. Dulu tidak ada pohon-pohon ini, sekarang sudah ada. Itulah perubahannya. Walaupun perkembangan kota Brastagi tidak pesat, tapi ada perubahan. Kalau toko-toko ini ya gini-gini aja, ya. Inilah keadaan toko lagi kota Brastagi. Nah, ini dibangun lagi nih. Nah, situasi di kota Brastagi. Dulu gak ada Indomaret, sekarang ada Indomaret. Ya. Nah, ini karyawan yang mau dihimpun untuk kerja, guys, ya. Jadi mereka menunggu kendaraan, menunggu tempat bekerja. Mereka ada jenis bosnya atau togenya, ya, dihimpun dia supaya bekerja. Dan rata mereka itu dari Nias, ya. Sekarang kita sudah berada di pajaknya. Dulu pasar, sekarang sudah leluasa. Tempat parkir, kalau dulu ini jadikan tempat
pakaian, sekarang tempat parkir. Dulu sini sinabung, sekarang nggak ada lagi. Sekarang tempat ini dijadikan tempat parkir. Nah, ini pajak pusat pasar Brastagi. Kita spill pasarnya karena pagi belum rame ya, namun kita spill di dalamnya. Pasar pusat pasar Brastagi. Oh ini kita spill itu. Oke. Ini kita berada di Tugu Kol, dimana Tugu Kol ini kalau kita lurus ke Kaban Jahe, kalau belok kanan ke Jalan Udara. Juga lumayan padat. Sini lumayan padat Tugu Kol. Kendaraan bolak-balik. Kita sepil lagi kota Brastagi dari Tugu Kol ke atas. Ini pemandangannya cukup bagus karena pohon cemara ini sudah tumbuh dengan suburnya. Nah, sebagai pejalan kaki yang baik, ya kita jalan di trotoar yang sudah disiapkan pemerintah Karo. Ya, ini kita sepil lagi situasi dan kondisi kota Brastagi pagi ini. Ini sarapan yang menggugah selera. Ya. Nanti kita lagi sepil makanannya guys. Anak sekolah sudah berangkat. Ini parkiran di sini guys ya, parkiran miring. Nah, ini sekali lagi mungkin tempat ini menjadi sejarah atau ada historinya bagi orang Karo yang merantau di negeri orang. Mudah-mudahan video ini bisa sebagai pengobat rindu ya. Mana tahu udah sekian tahun nggak bisa pulang ya, dengan melihat video ini bisa mengobati rindu terhadap kota Brastagi. Yang saya bilang tadi, kota Brastagi tidak begitu berkembang pesat, namun ada perubahan sedikit.
Oh ya, kita dulu pesan cimpeng. Ini cimpengnya. Ini kita pesan cimpeng. Ini ciri khas masakan dari Beras Pagi. Ambil 5 Pak ya? Ambil 5. 5. Satu berapa? Cimpeng. Ya, ini depan sekolah yang terkenal guys, yaitu SD Legend. Ya, inilah situasi ya. Nah, inilah situasi trotoar. Guys, itu ada burung jalak tuh. Ini puskesmas Beras Pagi. Ya, ambulan. Nah, ini kita sudah mau nyampe di Tugu Pahlawan. Hotel Mexico Coffee. Ya, harapan kami sebagai konten kreator untuk Bupati saat ini, mudah-mudahan bisa membenahi kota Beras Pagi lebih baik lagi ya, karena ini adalah kota pariwisata. Orang yang sudah pernah ke Beras Pagi akan ingin lagi kembali ke kota Beras Pagi, bukan karena melihat tempatnya, tapi menginginkan udara segarnya. Ya, ya sekiannya udara segarnya bisa kita benahi dengan tempat yang segar pula. Dan ini tidak cukup bupati yang membenahi, tapi semua warga yang ada di kota Beras Pagi. Ya, minimal setiap tempat membenahi tempat masing-masing. Contoh seperti ini, trotoar. Ya, mungkin yang di depan toko ini yang benahi. Berapa sih? Toko Beras Pagi. Nah, ini kan ada stand ini. Nah, ini jelek trotoarnya, dia yang benahi. Kan untuk kerapian tempat dia juga. Nah, ini pos polisi. Kesibukan di Tugu Pahlawan Beras Pagi. Oke, kita nyebrang. Ini pom bensin. Nah, disinilah
tempat camp Sinabung. Nah, kalau kita mau ke Medan, sinilah medannya. Nah, juga di sini juga kemarin yang ramai berantem kerja yang dari Nias. Mereka ini menunggu bosnya untuk bekerja. Itu ya situasi di kota Rastagi. Kita jalan dari samping kanan tadi guys. Sekarang kita sudah sampai di sini. Oke, demikian. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa menjadi obat rindu bagi warga Karo yang berada di negeri rantau. Oke, terima kasih. Bujur melala, menjua-jua kita terima. Tetap semangat.